Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian kenaikan kelas UKK yang disebut juga PAT ataupun PAS semester 2. Yang hari ini akan kita bahas adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 SMP. Sudah siap semua? Oh ya, ini merupakan bagian 2. Jadi jangan lupa adik-adik tonton dulu bagian satunya. Karena pada bagian 1 Miss Sinta telah menjelaskan soal nomor 1 sampai nomor 20. Sekarang kita langsung masuk soal nomor 21 yuk. 21. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga keluar Undang-Undang Gula yang berisi A. Larangan memperkerjakan tenaga pribumi, B. Larangan mengangkut tebu keluar Indonesia, C. Prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, D. Larangan mempekerjakan tenaga asing. Nah, jawabannya adalah B. Larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. 22. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara tokoh perlawanan dan asal daerah adalah. Nah, di sini ada Sultan Babullah. Sultan Babullah ini berasal dari Ternate ataupun Maluku Utara. Jadi satu harusnya A ya. Maka opsi A itu salah, 1 dan B dia tulis. Yang kedua, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini berasal dari Makassar atau Sulawesi Selatan. Maka 2 harusnya B. Ini di opsi 2 dan D, berarti B juga salah ya. C, 3 dan A. Sultan Iskandar Muda ini berasal dari Aceh. Jadi 3 bukan A, 3 harusnya D. Jadi opsi yang C juga salah. D, Tuanku Imam Bonjol dengan Sumatera Barat. Nah, ini baru benar. Maka jawaban yang tepat adalah D. 23. Perhatikan foto pahlawan berikut. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama mustahar dari seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Semasa kecilnya bernama Bandara Raden Mas Antawirya. Pahlawan nasional tersebut lebih dikenal dengan nama siapa ya? Ini merupakan Pangeran Diponegoro. 24. Snugurgronje memberikan saran-saran ke Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurutnya, Aceh tidak akan mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah, karena jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Menurutnya, taktik yang paling tepat adalah dengan mengadu domba antara golongan A. Bangsawan dan ulama, B. Padri dan kaum adat, C. Bangsawan dan rakyat jelata, D. Bangsawan dan putra mahkota. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Jadi kan kalau di Aceh itu kan sangat banyak kaum ulama, jadi memang termasuk yang Islamnya kuat. Nah, bangsawan diadu dengan kaum ulama. Kalau yang kaum Padri ini di Sumatera Barat, jadi sama-sama taktik adu domba, cuma beda daerah ya. 25. Perhatikan konsep di bawah ini. Ciri perang Jagaraga di Bali ditunjukkan pada perang Jagaraga ya. Perang Jagaraga ini 1 hak tawan karang, itu iya. 2 Sultan Hasanuddin bukan, karena dia dari Sulawesi Selatan, jadi bukan di Bali. Yang ada opsi 2 kita coret, berarti pilihan C itu salah. 3 Perjanjian Bongaya bukan. 4 Kerajaan Buleleng, itu iya, berarti 1, 4.
Kemudian kerajaan Goa juga bukan. Opsi 1 salah. 6 Puputan Jagaraga, itu iya. 146. 7 Pati I Gusti Ketut Jalantik, ini ya. Maka 1467. 26. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor pendorong pergerakan nasional yang berasal dari dalam ditunjukkan pada nomor. Nah, ini dari dalam ya. 1 Perluasan pendidikan. Iya, karena adanya pendidikan makanya terdorong untuk Indonesia yang merdeka. 2 Kemenangan Jepang atas Rusia. Yang 2 bukan, karena berarti kan kemenangan Jepang itu faktor luar, bukan sesuatu yang berasal dari diri kita. Jadi yang ada opsi 2-nya kita coret. A dan D itu bukan. 3 Timbul gerakan nasional di berbagai daerah, di berbagai negara. Itu juga bukan, karena negara lain itu udah di luar kita ya, di luar kendali kita. Jadi itu faktor dari luar. Yang ada 2 dan 3 kita coret. Maka langsung ketahuan jawabannya adalah 1, 4, dan 5 C. 27. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Isi kebijakan politik etis tersebut adalah, politik etis ini merupakan kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Isinya adalah irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Jadi diharapkan pertanian kita lebih maju, kemudian juga persebaran penduduk lebih merata dan juga lebih terpelajar. 28. Kemenangan Jepang atas Rusia memberikan pengaruh positif bagi pergerakan nasional Indonesia. Sebab A. Jepang sebagai bangsa Asia mampu mengalahkan Rusia, sehingga membangkitkan kepercayaan bangsa Indonesia akan kekuatan sendiri. B. Jepang membantu perjuangan bangsa Indonesia berupa persenjataan. C. Indonesia dapat meminta bantuan Jepang untuk mendesak Belanda. D. Kekalahan Rusia menandai kekalahan bangsa Eropa seluruhnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi karena Jepang menang, jadi kita merasa Jepang aja bisa, berarti kita juga bisa. Jadi kita memiliki kepercayaan bahwa kita bisa bangkit dengan kekuatan kita sendiri. 29. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga masa tersebut dikenal dengan A. Masa radikal, B. Zaman konsultasi, C. Masa moderat, D. Zaman penegas. Jadi pada zaman dulu itu organisasi pergerakan Indonesia ini ada 2. Ada yang bersifat kooperatif, mau bekerja sama dengan pemerintah. Ada juga non-kooperatif, jadi tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Yang kooperatif ini yang mau bekerja sama itu disebut dengan masa moderat. Sedangkan yang tidak mau itu disebut masa radikal. Jadi untuk soal nomor 29 ini jawabannya C ya. 30. Tujuan utama berdirinya Budi Utomo adalah A. Mendirikan sekolah pribumi, B. Meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan, C. Mempersatukan para tokoh perjuangan bangsa dalam melawan penjajah, D. Melakukan perundingan dengan pihak penjajah. Jadi si Budi Utomo ini organisasinya bertujuan untuk fokus di bidang pengajaran, pendidikan, dan juga kebudayaan. Jadi kalau dibicarakan tujuannya, jawaban yang paling tepat adalah B. Meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan juga kebudayaan. 31. Syarikat Dagang Islam diganti menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September 1912 dengan maksud A. Agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. B. Ada penyegaran di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto. C. Menghindari perpecahan di tubuh SDI. D. Agar segera mendapat badan hukum. Jawaban yang paling tepat adalah
A. Jadi awalnya kan Serikat Dagang Islam, ada kata-kata dagang di tengahnya. Agar bisa melebarkan diri ke bidang-bidang lain, makanya kata dagangnya dihapuskan menjadi SI atau Serikat Islam. 32. Louis Dekker adalah seorang keturunan Belanda, tetapi dalam perjuangannya ternyata menjadi pelopor pendirian partai politik pada tahun 1912. Partai yang didirikan bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat adalah, nama partainya ini adalah B. Indische Partij. 33. Di negeri Belanda didirikan organisasi perjuangan oleh para pelajar Indonesia. Organisasi tersebut adalah A. Perhimpunan Bumi Putra, B. Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pemuda Indonesia, D. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jawabannya adalah B. Perhimpunan Indonesia. 34. Adanya penangkapan terhadap para pemimpin PNI memberi dampak pada A. Bubar atau pecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI baru, B. Pemerintah kolonial melonggarkan pengawasan, C. Semakin kuatnya tuntutan untuk merdeka, D. Munculnya GAPI yang menginginkan Indonesia berparlemen. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi, karena pemimpin PNI ini pada ditangkap, akhirnya PNI bubar dan terbentuklah dua partai baru, yaitu Partindo dan juga PNI baru. 35. Setelah PNI dibubarkan tahun 1930, Hatta dan Syahrir mendirikan partai politik yang dianggap penjelmaan dari PNI. Partai yang dimaksud bernama, jawabannya adalah C, PNI Pendidikan atau yang disebut juga PNI Baru. 36. Salah satu alasan dibentuknya GAPI adalah kegagalan petisi Sutarjo yang berisi tentang A. Penghapusan dan penggantian istilah Inlander menjadi Indonesis, B. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Volksraad, C. Keinginan membentuk pemerintahan sendiri, D. Tuntutan untuk menjadi persemakmuran Belanda. Kan tadi kan ada opsi bahwa katanya GAPI ini ingin membentuk parlemen. Itu benar ya. Jadi di sini GAPI sebenarnya memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Jadi jawabannya C. 37. Partai-partai yang menggunakan taktik kooperatif dan partai-partai yang menggunakan taktik non-kooperatif mempunyai persamaan dalam hal, tadi sudah sempat Miss Sinta bahas sedikit ya, bahwa yang kooperatif berarti bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan kalau non-kooperatif berarti menolak untuk bekerja sama. Walaupun berbeda, namun sebenarnya tujuannya tetap sama. Semuanya memiliki cita-cita menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Jadi persamaannya dalam hal struktur organisasi, B dalam hal modal, C dalam hal sikap, D dalam hal tujuan perjuangannya. Jawaban yang paling tepat adalah D, tujuan perjuangannya. 38. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk organisasi semi militer, bentukan Jepang adalah, jadi bentukan Jepang ini ada yang semi militer, ada juga yang militer. Yang semi militer adalah B. Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Gokukotai. Jadi A1, B2, A3, dan B3. Sedangkan peta dan juga Heiho ini bersifat militer, jadi bukan semi militer. 39. Pantai Eretan, tempat Jepang mendarat, ditunjukkan pada nomor. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 ya. Pantai Eretan ini adalah yang nomor 4. Letaknya di Indramayu, Jawa Barat. 40.
Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang termasuk perubahan pada masa kolonial Barat? Oke, kita baca ya. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Dalam aspek ekonomi. C. Perluasan penggunaan lahan. 3. Perluasan penggunaan lahan. 4. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Nah, yang termasuk perubahan masa kolonial Barat adalah D, yaitu perluasan penggunaan lahan dan juga persebaran penduduk dan urbanisasi. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 40 soal latihan PAT ataupun PAS semester 2 pelajaran IPS kelas 8 SMP. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika ada yang belum adik-adik paham, boleh komen di bawah ya. Terima kasih telah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa like dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Sampai jumpa lagi adik-adik.